dan mengevaluasi penalaran. Jadi setiap kegiatan ini kan ada bentuk analisis dan evaluasi. Ya. Sejauh mana sudah keberhasilan yang sudah mereka buat. Kemudian merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Artinya ini kan nanti kita kerjasama dengan siswa, apapun yang mereka buat asal masih dalam tema yang sama terkait dengan sampah. Ini juga mereka akan membuat refleksi di mana sudah keberhasilannya, tingkat keberhasilan. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk keberlangsungan selanjutnya. Udah. Yang mau saya bilang apa? Walaupun ada kena, tapi kalau sentuhannya sedikit-sedikit, abaikan. Ambil yang sentuhannya dipeluk ya sampai. Kalau saya pegangnya hanya sekedar sedikit ini ngapain? Tapi kalau begini kan agak paham kan? Nah, mana yang tebalnya di situ ambil. Kenapa? Kalau kita ambil semua kan ini dipakai. Gagasan yang orisinal. Nah. Yang orisinal. Artinya bukan plagiat. Ini apa ini? Coba jangan diapa kalau tak kepala saya ini ya. Ini menghasilkan gagasan yang orisinal. Artinya gagasan itu memang murni dari gagasan mereka sendiri, bukan plagiat. Ya, dah. Kemudian yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Setelah ada gagasannya, kemudian ada hasil yang dibuat dari gagasan ini. Ya, dah. Kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi. Paham kan? Nah, jadi siapa yang menjadi koordinator, siapa yang menjadi apanya, matching dengan tema, jangan asing baginya. Nah, Ibu, guru IPA. Saya matematika. Matematika. Siapa guru IPA? Yang dalam proyek ini yang disediakan siapa? Ini Bu Ani, kemudian Bu Ani karena kita setengah ini udah setengah jalan ini ya. Paham yang saya masukkan kan? Jangan sampai dia itu hanya menjadi tumpuk goni beras saja duduk-duduk. Kenapa? Nggak tahu yang kenapa nggak matching dengan mapelnya. Paham kan? Nah, selalu didampingi oleh Bu Rahmi. Walaupun selalu didampingi, tapi kalau diusut lebih apa? Kita mengambil. Kalau di sana nanti nggak usah lagi apa ya, anggap aja paling yang dihormati kan kawannya. Karena namanya proyek. Kalau ini anggap aja saya ini murid ini. Jangan kita bawa ada kepala ada ini kan. Nah, Bapak Ibu, jadi ini merupakan pertemuan pertama kita terkait dengan proyek di semester kedua, semester pertama, tahun kedua. Kita mengambil tema seperti tadi yang sudah kita sepakati adalah terkait dengan sampah. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam inti proyek yang akan kita lakukan nantinya, itu langkah pertama kita adalah adanya tahapan pengenalan terhadap proyek yang ingin kita buat nanti bersama dengan siswa. Tahapan pengenalan ini karena tadi yang kita ambil adalah sampah. Kan betul maka kan ini bilang. Nah, itu kan. Langsung, Pak. Nah, berdoa. Sudah, Pak. Tambah kita. Jadi nggak ada ukur langsung jahit. Kenapa? Karena temanya menjahit. Nggak ada ukur, nggak pakai pola. Akhirnya sudah kebiasaan kita begini. Kemanapun itu nggak hilang identiti. Karena jangan makan juga Bismillah, tidak ada Bismillah. Ada Pak kalau di lokal anak-anak tapi biasaan. Iya, saya nggak tahu itu. Proses sedang berjalan tadi itu, kita menilai individu-individu, makanya koordinator dan makanya tim 3 orang itu, karena muridnya ada 25 misalnya, aktif, jangan merendah di depan. Duduk di meja, membersihkan bros. Perhatikan anaknya. Ketika dia memilah-milah sampah, dia tanya, kenapa jangan langsung bilang, merancang RKAS harus pedomani kepada rapor mutu. Jadi nanti oleh Ibu Dea dilihat di sana, macam gini-gini mana yang rendah. Nah, ketika rendah, ini rendah. Tapi dilihat dalam RKAS. Akhir ini mau saya sampaikan, nanti kesimpulan dari proyek itu,
kalaupun Bapak Ibu tidak dapat memberikan secara individu per orang begini, paling tidak bagi dulu 3 kelompok. Mana yang sudah berhasil bagus, artinya sudah paham sama sekali betul dia lakukan, dan mana yang sedang, dan mana yang kurang. Artinya kalau misalnya itu namanya ini kelompok remedia. Ada kelompok atas, ada kelompok tengah, ada kelompok bawah. Kadang-kadang ada catatan nanti yang paling bawah perlu dititik lagi pada proyek berikutnya seandainya ada proyek yang sama. Kesimpulan dari laporan, dan laporan tetap buat, ya, laporan tetap buat sebagaimana apa adanya, dan laporan itu tetap yang telah membahas banyak sekitar proyek kita yang akan kita laksanakan. Tadi bisa kita ambil kesimpulan yang mesti kita ingat yang kita lakukan ketika kita akan melakukan proyek nanti. Yang pertama, seperti Pak Muslimin bilang tadi, kalau kita mau melakukan proyek mesti ada modul, Pak ya. Kemudian modul itu disusun sesuai dengan perencanaan apa yang ingin kita lakukan. Nah, ketika dalam melaksanakan proyek digunakan, jangan lupa itu 6 dimensi P5. Ya, 6 dimensi itu mulai ketakwaan sampai pada klasifikasi yang boleh dipilih sesuai dengan yang melekat yang paling akrab dan yang jangan kita lupakan adalah dimensi yang pertama yaitu ketakwaan, yaitu mesti jangan kita lupakan, ya, seperti Bu Rahmi tadi terlupakan melakukan tes awal kepada si anak supaya dia mengerti apa yang dia lakukan, ya. Kemudian dalam proses nanti kita jangan lupa juga menggunakan data nilai, kemudian ada afektif, kognitif, dan psikomotor, ya. Itu harus kita terapkan juga dalam pelaksanaannya nanti. Terakhir harus kita buat kesimpulan proyek kita seperti Bapak tadi bilang, lebih baik kita menggunakan kelompok. Jadi kelompok yang kita nilai yang bagus, dan juga nanti kita akan bikin laporan, ya. Kemudian juga harus kita melakukan tes akhir, sejauh mana kemampuan si anak atau pengetahuan dia ketika kita pertama kali melakukan proyek sampai terakhir, apakah dia mengerti, paham atau tidak. Terima kasih sekali lagi. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seandainya wabarakatuh. nanti ada Sudah rapat dengan pengawas pembina pada hari ini tentang proyek P5.